Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul dalam kesempatan ibadah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga apa yang telah kita lakukan, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kita dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang beriman. Dan juga semoga kelak kita akan dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang beriman pula. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu topik yang sedang dibicarakan oleh masyarakat pada saat ini yaitu siapakah yang akan memimpin kita di masa yang akan datang? Siapakah nantinya yang akan menjadi presiden bagi negara kita, bagi tanah air kita yang kita cintai ini? Sebagai orang yang beriman, pastinya kita selalu berharap manusia yang memimpin kita adalah manusia yang baik, menjaga amanahnya, adil terhadap rakyatnya, dan juga berpihak kepada kaum muslimin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di beberapa ayat siapakah sosok pemimpin yang ideal dalam Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendahara negeri Mesir, Allah menyebutkan sebagaimana Al-Aziz dipuji oleh penduduk Mesir. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini adalah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi amanah pada sisi kami. Kemudian dilanjut di ayat berikutnya, Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Maka disinilah kesempurnaan Nabi Yusuf alaihissalam
beliau memiliki 4 kriteria yang mencerminkan kepemimpinan yang ideal. Yang pertama ada makinun, yang berarti memiliki kedudukan, sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalanginya. Yang kedua aminun, beliau orang yang amanah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin ada yang mengkhianati rakyatnya. Yang ketiga yaitu hafizun, yang itu beliau mampu menjaga, teliti, bukan orang yang teledor dan bukan juga orang yang menggampangkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, alimun, beliau orang yang sangat berilmu, paham bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui skala prioritas bagi negaranya. Sehingga dengan 4 karakter ini, beliau menjadi pemimpin yang sangat ideal. Demikian pula karakter Jibril yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Karakter Jibril ini Allah puji dalam Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, berkedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, yang ditaati di sana. Di alam malaikat lagi amanah. Jibril memiliki karakter yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjuk untuk mengemban tugas yang paling berat di antara para malaikat yang lainnya, mengantarkan wahyu kepada para utusan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan seperti itulah selayaknya pemimpin yang menjadi wakil bagi rakyatnya. Dia orang yang terhormat, bukan orang yang rendahan, memiliki kemampuan, profesionalitas dan amanah dalam mengemban suatu tugas. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja untuk memiliki pemimpin dengan karakter yang sangat ideal di atas bukanlah hal yang sangat mudah untuk kita. Namun di sini ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan. Pertanyaan mendasar yang layak untuk kita kembalikan kepada diri kita pribadi masing-masing. Yaitu, jika kita berharap untuk memiliki kepemimpinan yang baik, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Jika kita berharap nantinya akan dipimpin oleh seorang muslim yang peduli dengan Islam, sudahkah kita menjadi masyarakat yang perhatian dengan agama kita? Kita memahami adanya pemimpin di tengah-tengah adalah bagian dari takdir Allah. Satu ayat yang sangat akrab yang sering kita dengar, yaitu qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah, wahai Tuhanku yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau mencabut kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan orang kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang kepada orang yang Engkau kehendaki, dan di tangan Engkaulah segala kebaikan. Adanya pemimpin di tengah-tengah kita karena Allah lah yang telah mengangkatnya dan menunjuknya untuk menjadi pemimpin kita. Bagian dari sunatullah, Allah menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin sesuai dengan karakter rakyatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin sebagian yang lainnya, yang disebabkan dengan apa yang telah mereka usahakan. Maka sebagai rakyat, kita sering sekali menuntut para pejabat pemerintah agar menjadi pemimpin yang amanah, yang harus jujur, bijak dan adil, membela kepentingan rakyatnya, bertakwa dan berbagai-bagai tuntutan lainnya. Namun pernahkah kita berpikir sebaliknya, menuntut diri kita agar sebagai rakyat, jika kita menerapkan sistem keseimbangan, di saat kita menuntut pemimpin kita harus baik, maka kita juga harus baik, menuntut rakyat untuk baik pula. Ada seorang Khawarij yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak sekali dikritik oleh rakyatmu, tidak sebagaimana pemerintahan Abu Bakar dan Umar? Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menjawab, karena pada zaman Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyat adalah aku dan orang yang semisalku. Sementara ketika aku memimpin, yang menjadi rakyat adalah engkau dan orang semisalmu. Syarah Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ayat di atas telah menjelaskan kepada kita semua bahwa di antara hukuman yang Allah telah berikan kepada orang yang zalim adalah dengan Allah tujukan orang yang zalim pula untuk menguasainya. Dengan itu orang yang zalim pertama akan mendapatkan bentuk kezaliman dari orang zalim yang kedua. Ketika masyarakat berusaha memperbaiki dirinya, istiqomah dan menjalankan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka akan perbaiki mereka dengan Allah tunjuk para pemimpin yang memperhatikan rakyatnya sebagai ganjaran atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Maka sebaliknya, ketika masyarakat banyak melakukan kezaliman, kerusakan, tidak menunaikan kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk juga pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka. Pemimpin yang tidak memihak kepentingan mereka, bahkan bisa jadi akan menindas mereka sebagai hukuman atas kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat. Maka para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan, a'malukum ummalukum kama takunu yuwalli alaikum. Amal perbuatan mereka sejenis dengan pemimpin kalian, sebagaimana karakter kalian, seperti itu pula bentuk kepemimpinan yang akan mengendalikan kalian. Karena pemimpin cerminan bagi rakyatnya. Pemimpin yang berkuasa di tengah masyarakat tidak jauh berbeda dengan karakter masyarakatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki diri. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang baik, beliau rahimahullahu mengatakan, renungkanlah hikmah Allah. Dia jadikan pemimpin bagi para hambanya sejenis dengan amal dan perilaku hambanya. Bahkan seolah-olah amal mereka berwujud seperti pemimpin mereka. Ketika mereka istiqomah dalam kebaikan, pemimpin mereka akan istiqomah. Maka sebaliknya, ketika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka pun menyimpang. Ketika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka pun juga akan bertindak zalim. Selanjutnya, mengakhiri kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada jamaah sekalian agar tidak pesimis terhadap kondisi bangsa kita. Mari kita letakkan harapan besar dalam tiap-tiap doa kita. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun, ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya tidak akan gunakan kecuali untuk kebaikan pemimpin. Karena jangan lupakan dalam doa-doa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pemimpin yang baik, yang adil, amanah, bijak, dan tentu saja membela kepentingan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjadi masyarakat yang baik, sehingga Allah akan anugerahkan kepada kita semua pemimpin yang baik pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.